Febri, kok belum masuk? Ntar. Belum masuk ya kak ya? Nggak boleh, silakan aku tunggu. Nggak boleh, silakan aku tunggu. Oke. Aduh, tunggu. Ini sistemnya nggak ngikutin aku nih kak. Ya serius. Jadi apa namanya tuh semalam itu lagi bersih-bersih apa HP. Nggak ngikutin. Mohon maaf nanti kalau ganggu ya kak ya. Nanti kalau misalnya terganggu kita berhenti aja live-nya. Kemarin saya nggak live karena ada apa ya? Ada kondangan keluar. Ya Allah, ini nggak gain. Ntar ya, kita tutup dulu aplikasinya, kita balik lagi ya kak. Ini nggak bisa ini. Insya Allah kalau saya nggak bisa, saya lagi mohon maaf ya. HP-nya cuma satu, jadi nggak bisa diganti ke yang lain dulu. Punya HP banyak malah bingung. HP sedikit malah susah. Terima kasih. Sebentar ya, saya tutup dulu ya kak ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak nanggapi, UI-nya nggak nanggapi. Mohon maaf ya. Ini masih nyala di nggak pugu. Oke, lanjutkan. Kalau misalnya matilah nggak apa-apa ya. Baik. Kemarin kita sudah sampai di ayat 71 ya. Potongan ayatnya sampai qaulul anajita bil haq. Sekarang pada bahuha wa makadu yaf'alun. Oke. Kita lanjutkan yang kemarin dulu. Mudah-mudahan nggak ada gangguan. Ibu Turisi apa kabar? Mari. Itu saya nggak hadir karena lagi ada acara. Sekarang terjemah dulu yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iya, teman-teman semuanya mohon maaf kemarin saya nggak bisa hadir karena ada acara keluar dan sekarang baru mulai sudah kena. Iya, ini banyak banget gangguannya, mohon maaf ya. Satu. Yang kemudian yang keduanya saya akan ulangi lagi pelajaran pembahasan yang kemarin untuk memudahkan kita menerjemahkan. Ini belum terjemah bebas Kak, jadi baru belajar menerjemah. Baik, terima kasih yang sudah hadir. Silakan tetap layarnya dan kita tunggu hasilnya. Apakah kita bisa berhasil memahami ayat ini atau malah salah paham? Soalnya kemarin juga karena gaya, mungkin karena gaya pembelajaran saya yang slowly banget dan memang wajar kalau saya bilang saya nggak punya ilmu bukan berarti kalau punya ilmunya saya bilangin ntar akan, karena di sini kan ruang belajar, tapi kalau saya nggak punya ilmunya saya bilang saya belum belajar gitu. Jangan bilang nggak ini ya kak ya, tidak akan belajar. Nah, belajar sekalipun itu ilmu yang tidak ini apa yang kita anggap remeh gitu, tapi secara umum umur kita seperti ini kita harus pakai poinnya apa sih yang harus kita dahulukan gitu. Baik,
Saya sapa dulu. Makasih Kak Tapo yang sudah tap-tap layar. Cak Aci, hatur nuhun. Barakallahu fikum. Oke. Silakan teman-teman share ke tempat yang lain agar tambah. Jangan malu loh men-share itu yang room yang baik-baik gitu. Aku baik kan? Room aku baik kan? Gitu. Makanya kalau Anda itu men-share room saya, maka Anda akan mendapatkan kebaikan itu tambah banyak lagi gitu loh Kak. Kalau kalian nganggap aku tuh baik gitu. Gak usah malu share ke tempat teman yang lain, misalnya di situ kan ada ini ya, memposting ulang gitu. Share ke tempat orang lain, siapa tahu teman-teman antar teman-teman tuh ada yang butuh gitu. Modelnya kayak jualan ya Kak. Baik, lanjut ya. Wala taskil harsa, sampai di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Wa atop la nyala nahi. Nahi apa nafi? Nafi. Kenapa kalau nahi mai harusnya jazm. Kenapa kalau itu dia nafi? Nafi itu posisinya biasa aja. Rofa di sini. Dia rofa. Ada lagi namanya la nafiatul jinsi. Dia itu membuat isim la-nya, ada isim la-nya gitu. Ketemunya sama isim, bukan ketemunya sama fiil. Baik. Makasih. Wa-nya huruf atop, la-nya nafi. Tashki ini fiil mudhari yang rofa dengan tanda rofanya domah muqaddarah dengan fa'ilnya hiya. Al-harsa ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Musallamatun ini naat. Nah, dari mana? Dari Baqaratun yang tadi, yang ayat sebelumnya. Ini atu ini karena ini wawu atop, berarti maktub alaihnya ke tusirul ard. Musallamatun ini adalah naat dengan manutnya Baqaratun. Nah ini la-nya nafiyatul lil jinsi. Kenapa? Karena ketemunya dengan isim. Nah isimnya ini disebut isim la gitu. Karena la ini beramal seperti inna. Puyeng, gak apa-apa. Fiha, fi ini huruf jar, ha dobir mutasil sebagai majrur. Fiha muta'aliknya kemana? Khobar la yang dibuang. Aku saya mantep dibuang, mahdhuf dibuang. Tapi kalau aku lebih senang dengan hapus sih. Ini dibuang ya. Qalu mereka berkata, qalu ini fi'il madi yang maklum. Kenapa saya sering ngertikan qalu kila apa itu ditanyain fi'ilnya tuh masuk maklum apa mazhul. Kenapa? Karena untuk menentukan maqulul qolinya ini sebagai maf'ul bih atau naibul fa'il. Karena di sini maklum. Sebentar, ini nanti cepet habis ini. Kak, kok kayak jualan obat emang? Kenapa? Karena aku tuh pengen kalian dan aku sendiri juga paham tentang Quran, makanya harus menggebu-gebu menawarkan ini loh Quran gitu. Qalu fi'il madi maklum. Nah sekarang al-ana ji'ta bil haq ini sebagai maqulul qoli, karena ininya adalah maklum maka maqulul qolinya sebagai maf'ul bih. Qalu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Al-ana dzarab zaman. Dzarab zaman berarti bahwa mudhof. Kenapa? Ini bentukannya pasti idhofah gitu loh. Loh, kok ini kan ini fi'il madi maklum. Iya, ini fi'il kalimat ya. Kalimatnya ini fi mahali apa? Fi mahali jarin sebagai apa? Mudhof ilaih. Gitu. Puyeng, apa puyeng. Cita fi'il madi maklum. Cita fi'il madi maklum. Kemudian ini dengan fa'ilnya anta. Bil haki bi huruf jer haki majrur yang dijerkan dengan kasrawah, dan dia itu muta'aliknya kemana? Muta'alaknya kemana? Ke jita. Baik, sekarang kita terjemahkan. Nggak ada pertanyaan? Terima kasih. Oke, terima. Musallamatun tuh sehat, salim ya, selamat, sehat. La siyata fiha, tidak ada belang tuh cacat ya, tidak ada belang di tubuhnya, di tubuhnya itu tubuhnya sapi gitu loh Kak.
fiha di tubuhnya sapi. Gitu. Ini belajar apa sih Kak? Belajar nahwu sorob. I'rob Quran gitu. Level pemula. Sampai ayat Al-Baqarah 71 karena ini penerapan nahwu-nya itu dengan cara yang mudah untuk memahami Al-Quran. Baik. Terima kasih. Kakak sampai sini karena apa algoritmanya? Baik. Qalul al-ana ji'ta. Qalu siapa berkata? Mereka. Bentar. Mereka berkata. Mereka telah berkata ya. Baik. Telah berkata. Enggak apa-apa, nanti diitiin. Titik 2 ya. Siapa yang berkata? Ini siapa yang berkata? Bani Israel. Sekarang ya al-ana sekarang kamu datang. Cita kamu telah datang. Bil haqqi dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Titik. Ya. Makasih kakak yang sudah ikuti. Baik, tap layarnya dan tap orange-nya untuk memudahkan kita kalau bergabung nanti. Terima kasih. Barakallah. Kita ulangi. Potongan ayat Al-Baqarah 71. Ini pertemuan keempat. Ya, jadi udah 4 hari kita belajar ini. Wala taskil harsa dan tidaklah dia mengairi tanaman dan dia itu apa sapi tidak mengairi tanaman. Musalamatun sehat la syiyata fiha tidak ada di tubuhnya tidak ada belang di tubuhnya sapi fiha di tubuhnya sapi. Qalu mereka berkata siapa yang mereka telah berkata siapa yang telah berkata Bani Israel. Al-ana ji'ta bil haq. Sekarang Cita, kamunya siapa? Kamu Musa telah datang bil haqqi dengan kebenaran gitu. Ulangi ya Kak ya. Saya ulangi karena di sini yang hadir adalah para nahwu pemula, maka saya harus mengulanginya dan untuk kebaikan bersama biar mendapat faedah. Sebentar, saya matikan keran. Bentar ya Kak. Kedebukan sorangan. Jadi sehat. Oh ini ada yang baru bergabung Kak Hisam. Barakallah. Ada 7 juta orang yang ikutan loh. Baik. Terima kasih yang sudah Aries girl. Saya apa? Pisces girl. Astronomi ya dulu tuh suka ramalan bintang hari ini. Bodohnya kita tuh mau aja. Nah, biar kita nggak bodoh, biar kita nggak zalim, maka kita belajar Quran. Gimana caranya kita belajar Quran? Tahu nahwu sorob dulu ayatnya, nanti dikupas, kemudian nanti kita pahami, oh ternyata Bani Israel itu ngeyelan. Kalau kita ngeyel mirip mereka. Bani Israel itu pintar, iya pintar. Tapi dia tidak beriman kepada Allah. Dengan cara apa? Dia beriman pada Allah dengan cara apa mereka? Ya menggantikan Tuhan menjadi sesuatu yang fisik. Kemudian buat patung sapi dan sebagainya. Kita gimana? Sama aja. Nyembah branded, nyembah
apa aja, sesuatu yang bisa ditempelkan ke kita itu. Oh, itu tafsiran siapa? Lah, lihat aja di Qur'annya, Kakak. Jadi nggak kayak kita apa namanya, menurut ini ulama-ulama. Iya betul, mereka juga berdasarkan pikiran kan, pikiran di zamannya lah. Zaman sekarang zaman teknologi, zaman AI, semua bisa dirubah, bisa dirubah. Makanya kita pasta'id billah. Iya, maka kita minta perlindungan pada Allah dari godaan setan. Iya, karena kadang-kadang pikiran kita tuh rada-radanya di ininya tuh. Baik, wala taskil harsa, dan dia tidak mengairi al harsa pada tanaman. Musalamatun, sehat. La syiyata fiha, tidak belang, fiha di dalamnya, di tubuhnya. Kalau nyaknya baliknya ke sapi, sapinya tidak belang, tidak ada belang, tidak ada cacat gitu maksudnya. Kalau mereka telah berkata, siapa Bani Israel, al-ana ji'ta bil haq, sekarang kamu datang bil haqi, dengan kebenaran. Gitu. Ada yang nulis gini, ada yang al-ana nulis begini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sudah ya? Apa pertanyaan? Pertanyaannya, ini belajar apa? Belajar nafsar. Kalau aku di situ sudah edukasi Quran perkata. Ini kan perkata ya, Kak? Part 3. Ini part 3. Part 3 sekarang di part 4 ya, Kak. Part 4 tanggal berapa? Tanggal 9 ya. 9 bulan 6 2006. Al-Baqarah 71. Ustaz Samdan, apa kabar? Guru saya. Ini kecil ya. Pada bahuha wa makadu yaf'al. Kita nanti belajar kadu nih, Kak. Kadu itu termasuk yang mana? Apunten Ibu, sekarang kita dikasih ngajar habis jam 7 buat sakit derek ngawas. Oh gitu. Nggak apa-apa. Iya, kan ada ininya, ada rekamannya. Kalau kangen belajar sama aku, bisa ada rekamannya di YouTube-nya, ya. Dan itu aku berusaha untuk ini konsisten ya, istiqomah untuk memang ada beberapa video yang belum saya rekam dan postingkan di YouTube. Tapi aku tuh mikirnya gini, Kak. Kita udah capek belajar nih gitu. Nanti kalau misalnya kangen belajarnya kita tuh yang dulu kayak apa, atau satu hari anak kita buka YouTube kita itu, oh ternyata mama aku lagi mengajar gitu. Terus cucu kita apa kangen suara neneknya, bisa lihat pelajarannya itu. Jadi aku dulu tuh sebagai aku bikin vlog, aku bikin tulisan banyak banget dulu itu, sampai habis berapa ribuan foto itu hilang di di salah satu website itu. Dari dulu saya usahain itu emang, tapi habis itu namanya orang kan up and down gitu ya, makanya aku bikinnya ini aja, mau ada yang lihat atau enggak, sorry bukan ini, mau ada yang lihat atau enggak, tapi tetap aku usahain untuk merekamnya gitu, Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'annya dulu ya. Pada bahuha wa makadu ya alun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dari atas dulu dah. Balik lagi biar nggak ingetin dulu. Kalau mereka berkata, siapa Bani Israel, ud'u, kamu mohonkanlah lana bagi kami, Robbaka pada Rob kamu, yubayin,
untuk menjelaskan lana bagi kami mahi apa itu sapi. Inna sesungguhnya al-baqarah itu sapi tasyabaha masih samar alaina atas kami wa inna dan sesungguhnya kami insyaallahu jika jika Allah menghendaki lamuhtadun pasti orang-orang yang mendapat petunjuk. Qala berkata siapa Musa? Sebentar. Qala telah berkata siapa Musa innahu sesungguhnya dia Allah yaqulu dia berkata siapa Allah innaha sesungguhnya dia sapi baqaratun itu adalah sapi la dalulun tidak apa dalulun kemarin tidak hina tusirul ard mengairi al ardo pada bukan tusirul ardo membajak al ardo tanah walataski dan tidak memberi minum al harsa pada dipakai untuk ngasih minuman gitu loh, menyiram mudah walataski dan tidak menyiram al harsa pada dia menyiram al harsa pada tanaman musalamatun sehat la syiyata tidak ada belang piha di dalamnya sapi. Qalu mereka berkata siapa Bani Israel al-ana jita al-ana sekarang jita kamu telah datang bil haqi dengan kebenaran pada bahuha maka mereka menyembelihnya sapi wa makadu dan hampir saja tidaklah aluna mereka mengerjakan. Oke, tinggal yang ini ya Kak. Kita teruskan bacanya wa'id dan ketika qataltum wa'id. Kalau ada wa'id ini kan kita disuruh ngingetin wadakuru dan kalian ingatlah id ketika qataltum kalian membunuh nafsan pada salah satu jiwa faddarotum fiha. Nah ini untuk selanjutnya. Baik ya, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun gitu. Ya kita bahas yang ini aja Kak. Pada bahuha wa ma kadu yaf'alun. Oke. Kita lanjutkan. Di situ di etalase 1 saya etalase 5 saya itu ada Quran yang satu paket isinya 5 Kak. Ya, cuman ininya koran. Nah, itu saya tunjukin. Ini yang ini Al-Quran dan Tajwid Assalam. Al-Quran dan Tajwid Assalam. Ini Rosomnya Usmani 18 barit khot Bombay. Kalau ini kan 15 ya. Ini Rosom Usmani 18 baris khot Bombay. Terus ininya tuh pas sebentar ya, halaman berapa? Halaman 11. Kita lihat halaman 11. Beda. Qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Nah, ini beda Kak. Ya, ininya beda. Ini 18. Ininya koran ya. Kakak harganya 100. Sebentar saya sematkan ya. Itu harganya sebentar saya sematkan. Ini kalau orang datang bolak-balik itu kan memang arahannya dari TikTok. Bentar ya. Saya sematkan dulu. Di etalase 5. Yang tadi oke, susah banget ya. Di etalase 5 Kak, lihat. Itu harganya 149, dapatnya etalase 5 semuanya ada 4. Etalase 4, sorry ingatnya saya sering inikan 4. Oke ya ini paket Al-Quran dapat 5 pieces Al-Quran Assalam A5 ya. Ini ukurannya A5 sama seperti ini ya. Al-Qurannya 5. Jadi ada 5
kita harganya 149 itu dapat 5 ya. Ini dapat 5, ukurannya A5 sama seperti ini nih, A5 mushaf i'rab A5. Jadi ininya ada tajwidnya, pelajaran tajwid. Dulu aku juga pakai yang kayak gini Kak. Hotnya hot Bombay. Kalau saya disuruh nulis terus ditanya, itu hotnya apa? Kurdi, syukur jadi. Iya, yang ini seperti ini. Ada tajwidnya ya. Ada tambahan ini tajwidnya. Karena ini adalah sampel pertama saya. Kalau kalian punya reseller terus ada barang yang harus dijual, kalau menganggap saya layak untuk menawarkan, maka boleh kirim sampelnya ke aku. Insya Allah manfaat, dan ini insya Allah saya kasihkan wakaf ke madrasah yang dekat tempat aku. Nah kebetulan teman-teman barangkali ada ziyadah harta, kelebihan harta untuk sedekah, zakat, infak gitu, kakak boleh menyalurkan ke saya untuk dibelikan wakaf Quran ini gitu, boleh. Insya Allah nanti saya kasihkan ke mereka karena butuh Kak, karena saya lihat sendiri tahu butuh. Kalau kakak merasa saya tidak amanah nggak usah, yang terdekat aja. Oke, jadi saya tuh sebenarnya memberdayakan sumber daya manusia yang di sekitar itu lebih baik, ahsan gitu. Makanya kemarin tuh saya diskusi, saya sering nawarin proyek-proyek edukasi atau untuk pemberdayaan umat gitu. Maka ketika itu dilemparkan di sini di TikTok atau di Facebook atau sosial media gitu, kemudian aku merasa nggak maksimal gitu ya, karena itu kita nggak kenal sama orangnya tapi nggak apa-apa kok. Iya, nggak apa-apa. Nah, dan teknologi emang kayak gitu Kak ya. Nah, aku pikir kemarin tuh coba mendekati kepada yang masjidnya, yang majelis taklimnya, uangnya banyak mereka. Kan celengan itu kan, sekalipun sedikit-sedikit ya mereka banyak, tapi untuk pemahaman itu loh, ada madrasah yang butuh biaya gitu. Namanya dakwah kan butuh biaya. Salah banget kalau kita bilangnya dakwah kan nggak butuh. Terus kalian kerja untuk apa? Untuk ibadah kan. Nah, saya kemarin bilang gratis kan katanya. Mental gratis itu tolong dihilangkan ya Kak ya. Karena kalau kita bilang ke pembelajaran kok pengen gratis, nanti nempelnya ilmu itu nggak kuat ya. Dan itu harus kita terapkan kepada anak cucu kita. Soalnya ayat yang berhubungan dengan rezeki harus diinfakkan, sebagian rezeki harus diinfakkan itu di awal surat Al-Baqarah, ya kan? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sekalipun kita misalnya rezekinya sedikit, tetap belajar tuh gitu. Dulu saya juga belajarnya gitu, waktu ada bahasa ayat itu tuh langsung action gitu. Waktu dulu saya mahasiswa tahun kapan itu kan, masih ininya pakai wesel ya Bapak Ibu. Pakai wesel. Bisa bisa dikira-kira aku pas waktu itu mahasiswa tahun berapa. Baik. Kemudian kata guru ngaji aku ketika menerapkan ayat ini, apa yang kalian pikirkan? Jangan kalian pikir, wesel saya cuma segini. Jangan. Jadi kita harus punya 3 amplop gitu loh. Ini untuk diri saya, ini untuk manfaat umat gitu. Kemudian itu baru 2 ya, karena kita mahasiswa. Terus kemudian kalau udah mau belajar bisnis, 3 amplop gitu. Sebenarnya 3 amplop itu harus diajarkan ke anak-anak kita semenjak umur masa kecil gitu. Makanya dulu tuh sampai ada yang umur berapa ya, 15 tahun tuh dalam Islam itu udah mukallaf, udah selesai urusannya dunia dan ilmu akhiratnya di orang tua. Nah sekarang kita masih gendolin anak kita 30. Sebenarnya itu salah kita. Baik, lanjut ya. Nah ini ada ayatnya,
tapi tidak pakai terjemah. Kemudian hotnya itu adalah Bombay gitu. Nah, ini ada di etalase 4, harganya 149, dapat 5 gitu. Baik. Lanjutnya di mushaf i'rab. Nah, mushaf i'rab ini yang saya pakai A berapa ya? A5 ya, A5 tuh kecil. Gitu. A5 kecil di etalase berapa? Yang sedang ya, di etalase 2. Al-Quran i'rab perkata, terjemah perkata, tajwid warna, hardcover. Ini harusnya hardcover, cover. Orang Indonesia, orang Sunda mah tiasa nyarios F. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Kang Musa, Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita lanjutkan. Sehat semuanya di daerah mana, Kang Musa? Kalimantan, Kak? Iya. Kita lihat pada bahuha wa makadu yaf'alun. Baik, sedikit aja ya. Sibuk bun. Nah, aduh, Masya Allah sibuk, iya. Apa-apa. Dunia itu kesibukan. Makanya aku dulu pernah diajarin sama Pak Ustadz Abdul, kita itu kalau misalnya kerja sebagai ASN gitu. Oh, di tengah pekerjaan kita itu melenceng ngaji atau bisa sholat gitu. Kontraknya kita kan untuk bekerja gitu. Ketika sholat, pengen sholat duha atau apa gitu, yang kiranya kayaknya nggak bisa itu tuh, terus tanya sama institusinya itu nggak diperbolehkan, atau misalnya harus layanin orang, itu ya nggak usah Bu, nggak bisa karena kita sudah terikat kontrak kerja. Seperti Kang Usa bilang sibuk gitu, apa karena keterlibat kontrak kerja, maka kerjaan dulu yang utamakan. Kalau pas ngaji atau apa itu kan suka ada ininya, rekamannya ya itu. Saya hanya mengantarkan apa yang sudah saya dapatkan dari guru saya. Baik. Dan itu berkaitan juga dengan hak orang lain gitu. Nah, Allah memerintahkan itu, maka kita harus terkait dengan apa kata Allah gitu, Kak. Baik. Iya, betul. Barakallahu fikum, jazakumullah, ahsanal jazaa sudah menyapa aku. Baik. Fa ini huruf. Dabahu ini apa? Fi'il madi dengan fa'il. Oke, haknya ini sebagai maf'ul bih. Nanti kita tuliskan kan? Wa ma kadu. Ini udah berapa? Ada wa, ada ma, ada kadu. Kadu ini adalah fi'il madi. Nanti ada isimnya kada. Nah, ini ada kadu. Kadu itu tuh temannya kana apa, Kak? Temannya Ina? Temannya kana apa temannya Ina? Kak. Temannya kana apa tuh ya? Temannya kana. Ayo coba lihat. Kak Diki ulil albab. Temannya kana ada berapa? Kadu. Kada ya, kada. Kahana amsa asbaha adha dola bata sola laisa majala mabaroha ma'anfaka madama. Mana cek? Kadu nggak ada, kada nggak ada. Oke. Inna anaka anna lakina kata baik. Temannya kan, ibu ada bunyai. Bunyai kadu itu kana itu temennya mana? Temennya kana. Iya. Temennya kana. Karena di sini belakangnya itu kan khobarnya bentuknya fi'liyah, jadi aku pusing. Ya, siap. Guna af'al min af'alil muqarrab. Itu temennya apa berarti? Oh, fi'il yang ini, fi'il yang mukor apa, Kak? Nah, terus jadinya dia amalnya seperti apa?
Amalnya seperti apa, Bu? Kana, baik. Oh, gitu caranya. Baik. Nah, ini. Siap. Di jurumnya soalnya cuman gitu aja sih. Ya, banyak kada, kada. Tar, wah. Babul maf'ul ma'ah ajri. Tar. Babul naat. Sudah bab apa tadi tuh? Berarti habis mubtada khobar ya, Bu ya. Kana amsa asbaha. Inna anna lakina kana laitala ala. Oke. Kaadu fi'il madi ya, Bunda. Iya, fi'il madi. Betul, fi'il madi. Ini kana amsaha asbaha adha dolah bata soro laisa majala ma'an faka mapata mabariha madama mata soro paminha. Oh, yang sejenis itu. Baik, berarti kadu itu fi'il madi. Betul. Ini Bunda tulis ya. Sini tulisannya adalah fi'lun madin dengan isim kada. Asalnya kada, kadu, hampir saja. Yaf'aluna ini fi'il mudhari yang rofa. Fi'il mudhari yang rofa dengan fa'ilnya. Yaf'aluna sebagai khobarnya dari kada, gitu. Ayo kita masukkan ke sini. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen bukan nakis, bukan nakis. Bukan nakis. Mana? Bukan nakis ya, Bu? Iya, ada Pak Ustadz. Kalau bukan nakis berarti dia butuhnya isim kadab. Alasannya kenapa? Cuman berarti dia fi'il madi tam gitu. Tapi dia butuh isim. Kita mengistilahkannya apa, Bu? Naik. Mau rewang lagi tah? Ya itu yang harus dijelaskan. Sok, ayo, Bu. Tadu. Ih, kok kamu gak nonton aku sih? Malah pergi. Bu, ngapa pergi? Saya ruwet. Iya, ruwet. Ya udah, kalau ruwet mah nggak usah. Nggak usah. Tapi nanti bisa tambahan. Ya, saya minta tolong untuk dijelaskan aja karena kan saya nggak paham ilmunya. Terus nanti ada yang bilang, nggak paham ilmunya kok ngajar. Lah, aku bukan ngajar kok. Bocile belum berangkat. Oh, iya, sok. Itu. Apa-apa. Ayo kita coba dikupas pada bahu wa makadu yaf'alun. Alfanya itu fa istinab. Cek, ayo Cek, mulai Cek, dibuka kitabnya. Minyak lari-lari. Baik. Fa-nya fa apa tadi? Istinafiyatun. Baik. Dabahu apa tadi? Ayo. Dabahu. Dabahu apa? Fi'il madi, betul. Fi'il madi. Domirna apa? Cek. Domirnya apa di sini? Apa Kak Kai? Betul. Domirnya hum.
Tak ada. Yahum, betul. Nah, sekarang yang H-nya apa menjadi apa? Domirnya hum karena ada domirnya adalah hum langsung menjadi fa'il. Sekarang yang H-nya itu apa? Menjadi apa? Harfu isti'nafiyatun. Dabahu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Domir mutasil sebagai apa? Maf'ul bi. Ya Allah Kak Sirna. Ibu Umi Farida. Umi sehat Umi. Domir mutasil sebagai maf'ul bi. Baik. Ini siapa ada? Bunda Sabaria itu katanya mau ikutan ini. Mau ikutan ngaji tapi online gitu. Tapi belum menghubungi. Apa Pak? Saya nanti kalau misalnya ketemu saya tanya mau. Kadang-kadang gitu kalau orang tuh kan. Ya, pada bahu harfi istiqnafiyatun bahu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Domir mutasi sebagai maf'ul bihi. Wa-nya wa apa? Wa-nya apa ini? Atop, betul, atop. Atpun harfu atop, maka du yaf'aluna ini sebagai maktub ya. Maktub alihnya kemana? Maktub alihnya kemana? Kadu, ini makadu itu sebagai maktub. Pada bahuha makadu. Maktub alihnya kemana? Belum Kak. Dabahu, betul, ke sini. Kadu ke sini, dabahu. Ini adalah maktub alaih. Maktub alaih. Belum Ibu yang ini. Sekarang maknya ma apa? Maknya ma apa? Ini sekarang tadi atop saya bilang maka du yaf'aluna ini sebagai apa? Maktub. Maktub alihnya mana? Dabahu. Kadu dabahu. Baik. Maknya ma apa? Maknya ma apa? Kita sudah belajar kemarin. Ada ma istifham, ada ma mausul, ada ma nafi. Sok ma mana? Mausul. Mausul artinya gimana? Mengartikan apa? Ya, nafi dong. Hampir saja mereka tidak mengerjakan gitu Kak. Maknya ma nafi. Iya, nafi. Hati-hati ya. Seaneh kalau udah langsung waknya itu mak. Aku luwe. Yuk mangano. Mangano. Aku udah sarapan. Udah habis. Serabi. Nafi. Ya Kak. Ya kan Kak. Bukan mausul ya. Nafi ya. Baik lanjut. Kadu. Kadunya apa nih? Fi'il madi. Tapi katanya tadi bukan nakis. Ya udah fi'il madi aja. Kadu ini temennya kana. Kalau gitu ada isim kananya. Isim kananya mana? Isim kananya mana? Wei. Betul, nafi. Iya, nafi. Ya, kan hampir saja mereka tidak mengerjakan. Kan oke nanya, oke takon, banyak nanya kan tadinya tuh. Domir hum. Hum sebagai isim daripada kada. Ini mah bukan kana ya, kada. Siap. Yaf'aluna apa? Yaf'alunya apa? Yaf'aluna. Iya ya, kalau
Aku pakai komal pas waktu di itu dulu di apa di pagi hari itu banyak yang nggak bisa karena ribet ya betul. Fi'il mudhari diuraikan dulu, Cak, diuraikan dulu. Fi'lun mudhariun, fi'il mudhari. Kakak mohon maaf ya, saya pakai ini dulu, Latin dulu. Kalau kakak yang terbiasa terbiasa pakai yang Arab, pakai bahasa Arab. Fi'il mudhari yang apa ini? Rofa. Ayo belajar nih. Fi'il mudhari yang rofa. Tanda rofanya apa, Kak? Sok. Ya, marfuun. Fi'lun mudhariun marfuun. Tanda rofanya apa? Rofanya apa? Marfuun bi apa? Subutun nun. Betul, tetapnya nun, adanya nun. Karena apa? Karena apa, Cek? Karena apa, Kak Kai? Sa bukan sin. Kak Kai pakai sa. Subutunun bukan pakai sin. Af'alul khamsa, betul. Yaf'aluna ini fi'il mudhari yang rofa dengan tanda rofanya subutunun karena af'alul khamsa, karena dia jenis fi'il mudhari af'al khamsa. Ini domirnya apa di sini? Domirnya apa? Betul. Af'alul alif ada alif af'alul khamsati. Af'alul khamsati bisa. Ya, hum. Domir hum, karena domirnya adalah hum, maka dia menjadi fa'il. Baik. Yaf'aluna ini sebagai khobar apa, Kak? Khobar kada. Khobar kada. Bagus. Putu Risya luar biasa. Udah berkembang. Pada bahuha, fa-nya harfu istinab, dabahu. Sebentar, kita ulangi lagi. Baik. Fa-nya ini harfu istinab, huruf istinafiyatun gitu. Dabahu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Ini ha domir mutasi sebagai maf'ul bih. Gitu ya, Kak. Fi'lun madin dengan fa'ilnya hum. Ha domir mutasi sebagai maf'ul bih. Kakak kalau belajar di rumah gini, pelan-pelan aja, satu-satu. Sorry. Jadi ini ditulis dulu, habis itu dikasih kasih patahan-patahan. Fa-nya sendiri, dabahu sendiri, ha sendiri gitu, Kak. Kasih patahan-patahan dulu. Wa sendiri, ma sendiri, kadu sendiri gitu. Ya, gak kelihatan ya? Please karpe. Oke. Fa harfu istinafiyatun, dabahu fi'lun madin, mim ini madi, Kak, untuk tanda madi ya, romzamnya madi. Fa ini adalah fi'il, mim ini adalah madi, fa ini adalah fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya hum. Maka kita bacanya apa? Fa harfu istinafiyatun, dabahu mulai di sini aja, Kak. Dabahu ini kan aslinya ada alifnya nih, karena dia itu bersambung dengan domir yang mutaharik, ya domir mutasil yang mutaharik, maka dia hilang ini alif farikohnya. Baik. Dabahu fi'il madi dengan fa'ilnya hum gitu, Kak. Jadi pelan-pelan, orang pemula tuh ya harus ini pelan-pelan dulu pakainya, jadi nggak langsung bahasa Arabnya. Kalau Kak Kai kan udah ngerti ya. Kalau gini yang gampang, fi'lun mudhariun marfuun pakai ro, Kak. Iya. Kalau fi'lun nih mudhariun bukan mudhariun tapi fi'lun madin. Iya, kalau fi'il madin mabniun ala apa gitu, Kak. Baik. Siap. Iya, pelan-pelan. Yang penting Kak Ibu Turisya udah pelan-pelan udah bisa paham. Baik. Fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Ha domir mutasi sebagai maf'ul bih. Jadi Kakak itu pelan-pelannya di garis-garis dulu. Makanya saya bilang apa? Di tempat saya itu butuh satu menyimak, kedua menulis gitu. Ada yang ketiganya. Nah, tulisan kita itu yang biarpun jelek kayak tulisan
apa ya, ceker ayam atau apa itu, atau tulisan anak TK itu nanti kita jelasin kepada orang lain gitu Kak. Baik. Wa-nya ini huruf atop, kita pakai pasang ain, huruf atop. Ma-nya ini nafi. Nafi. Gitu. Karena ada nafi, ada nahi, ada apa lagi? Ada istifham, ada apa lagi? Mausul. Banyak ya Kak ya. Ada ma ini, huruf ma ini ada 8 faidah. Siap. Kadu ini fiil madi dengan isim kada, dengan isim bukan kana ya, isim. Nah, kita tulis isim kaf dal. Ya. Fiil madi dengan isim kadanya hum gitu bacanya. Isim kadanya hum. Yaf'alu fiil mudhari yang rofa dengan tanda rofaknya subutun nun, tetapnya nun karena af'al khomsah. Atau kakak misalnya ribet imut can bisa cina gitunya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yaf'alun, oh iya berarti ini fiil mudhari. Kenapa disebut pundai? Ada iya di depan, di belakangnya ada wawu nun gitu. Nah, kalau wawu nun berarti apa? Ada awalan dan ada akhiran. Ini ada awalan, ada akhiran. Kalau fi'il mudhari itu ada awalan, ada akhiran. Kalau fi'il madi, kalau ini fi'il madi kan, fi'il madi kan. Itu hanya akhiran aja, Kak. Iya, ada akhiran aja. Gitu. Siap. Ya fa'aluna, ya depan adalah awalannya, akhirannya wawu nun sebagai akhiran. Maka ya fa'aluna fi'il mudhari yang rofa dengan tanda rofanya ada tetapnya nun karena apa? Af'al khomsah. Atau juga fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum gitu Kak. Sudah? Ya fa'aluna sebagai khobar kada. Khobar kada temennya isim kada. Fi'il kita pakai fi'il mudhari ya, fi'il mudhari ya dengan fa'ilnya gitu aja Kak. Iya, dengan fa'ilnya selesai sudah. Sekarang kita terjemahin. Cara menerjemahkannya itu harus sesuai dengan apa yang ditulis Kak. Makanya kita akan bengong, loh kok nggak sama dengan Kemenak? Yoben. Kita karena sudah meriset, kita sudah meriset sendiri, kita sudah meriset sendiri seperti ini. Kakak kalau misalnya belajarnya ini fi'il mudhari atau apa, ini ada mushafnya kan. Nah, yang tadi saya sematkan itu yang A5. Sekarang yang saya sematkan itu yang A4. A4 itu ada di etalase 1. Baik, etalase 1 itu Al-Qur'an mushaf besar, yang tadi mushaf sedang. I'rab nahwu shorof harganya 169. Kalau di sini kalau di lab itu dikurangi 12% kalau nggak salah. Jadi 159 apa 154 gitu. Iya. Boleh. Silakan dicek. Baik. Udah ya Kak ya. Kita lanjutkan di ini. Di terjemahan. Pada bahuha wa makadu yaf'alun. Sampai sini dulu. Maka ayo kita belajar menerjemahkan. Pada bahuha, maka apa ya? Fa'il dulu, subjek dulu. Maka mereka menyembelihnya. Mereka telah menyembelihnya. Baliknya kemana? Sapi. Pada sapi, ya kan? Menyembelihnya pada sapi. Merekanya itu siapa? Mereka Bani Israel. Mereka telah menyembelihnya. Ya betul. Makanya dulu Kak ditulis juga. Maka mereka telah, ya gitu Kak ya. Mereka maka dulu huruf depan harus berada di depan. Huruf depan terus fa'il terus baru fi'il. Maka mereka telah menyembelihnya baru maf'ul bi gitu. Jadi pokoknya gini.
huruf depan huruf ditambah fiil dulu. Ya, fiil dulu. Sorry. Susunannya itu kan Pak fiil ya kan, terus habis itu maf'ul bih ya kan Kak, maf'ul bih gitu kan. Nah ini kan fiil fa'il di sini tuh. Kalau fiil fa'il kita fa'ilnya dulu dibaca. Jadi dan maka fa'il dulu, mereka telah menyembelihnya gitu. Nah, jenis fiil madi apa fiil mudhari nanti kita ada tentukan zamannya di sini. Kalau fiil madi itu artinya telah. Kalau fiil mudhari akan atau sedang gitu kan. Mereka menyembelihnya. Wa makadu dan huruf depan dulu. Dan kadu. Ini ada isim kada. Mereka. Iya. Maka tidak gitu kan susah ya. Di sini aja pakai rada ininya. Mereka dan mereka hampir saja tidak mereka mengerjakannya. Hampir saja mereka tidak mengerjakan gitu kan Kak. Dan mereka hampir saja mereka tidak mengerjakan. Siap ditulisnya. Dan mereka hampir saja tidak mengerjakan. Siap. Masya Allah. Udah ya. Tak ulangi lagi. Si Taliata udah 1 jam Pak. Ini 12 juta orang yang lihat loh. Kenapa itu yang ikut ke saya kalau masukkan keranjang kuning cuma sedikit, ada 575. Tapi kalau nggak pakai keranjang kuning itu sampai 100-an gitu atau apa. Terus nanti yang seliwir-seliwir itu 576 ini yang kalau saya pasangkan keranjang kuning. Jadi kakak kalau misalnya orang yang affiliate itu tuh nggak usah takut sama orang yang datang cuman 1-2 itu, nggak usah takut. Iya, terus aja gitu. Nanti algoritma main gitu loh Kak. Ya, kalian ya dukung aku. Ini terus kemudian koneksinya bagus dan saya sudah live-nya selama 58 menit gitu. Ini tidak ada yang belanja, tidak apa-apa karena saya hanya menekan aja ya. Sisakan live 1 hari pada sini, uploading itu pada minggu reward ya. Terima kasih TikTok sudah ada pemberi kado 2 orang, terima kasih, barakallah. Terus ada pengikut barunya juga sedikit Kak kalau misalnya kita pakai affiliate ya, maksudnya masukin keranjang kuning gitu. Iya Kak, saya pedagang ya Kak ya. Kalau pedagang itu harus kayak gitu. Saya dari SMP diajarin sama mama aku tuh dagang dan aku jatuh cinta. Maksudnya itu seneng lihat duit, walaupun punya duitnya orang. Nah itu kadang-kadang duitnya orang dipakai. Kalau bisnis itu harus ini Kak, wis karepmu. Cerita yang datang terserah, yang penting kita ngobrol lebih enak. Kalau bisnis itu harus tahu resiko Kak, dan setiap bisnis itu pasti ada resikonya ya. Ini satu bedanya saya sama suami saya tuh, sabarnya beda. Dia itu nggak sabaran. Maksudnya tuh, tapi di sisi lain dia paling sabar gitu jadi saling melengkapi gitu. Iya, apakah setiap rumah itu harus ya ekonomi Kak, mainnya ekonomi. Kalau misalnya kita lihat kok di lebih ini ya, lebih kita mendapatkan dengan tidak, maaf ya, lebih kita itu mendapatkan kalau misalnya kita sudah pakai usaha-usaha lainnya, tapi kita malah merugi terus, mendapatkan perlakuan tidak baik dari suami. Allah ngajarin step by step untuk bisa gitu ke arah sana.
ke arah kebaikan, makanya ada din, ada agama, biar semuanya beres. Ya, apa yang dia lakukan sama kita, terus belajar tentang agama ini dari Quran langsung. Ya wis saiki aku tak sinau Quran set gitu Kak. Baik, pada bahuha wa makadu yaf'alun. Ya. Maka dabahu siapa itu? Mereka telah menyembelihnya pada sapi itu. Akhirnya mereka menyembelih kan? Wa makadu, dan hampir-hampir saja mereka tidak mengerjakannya. Wa makadu yaf'alun. Maka kita bacanya sekaligus itu loh Kak. Ada pertanyaan? Nggak ada. Aku udah 1 jam. Kita tutup. Iya. Baik. Kita ulangi ya. 1. Kita itu belajar di sini. Saya dan kalian belajar. Saya tidak membedakan kalian, kalian juga tentu saja tidak membedakan saya dengan yang lain gitu. Maksudnya apa? Kita sama-sama belajarnya gitu. Kursinya sama, ruangannya sama, roomnya juga sama. Tabalakal hamdu alamak. Siap. Kasih Kakak. Maka ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang kurang menyenangkan di room ini, kita sama-sama belajar untuk tasamu gitu, untuk saling menghargailah. Tuh. Kalau misalnya saya tidak mendapatkan kepahaman yang tinggi, tidak mendapatkan goal yang saya pengen nih di room ini, ya Kakak pindah ke room yang lain. Ahlan gitu, silahkan. Untuk yang baru, kalau misalnya room ini cocok, ya ahlan gitu. Ahlan nak, silakan keluar, silakan masuk. Ini bebas aja gitu. Terus aku nggak nilai kok, Ibu Turisia kenapa sih udah lama belajar nggak ngerti-ngerti? Enggak, karena apa? Ingat toh, kepahaman itu bonus dari Allah. Yang kita upayakan adalah aktualisasi diri kita untuk terus belajar Quran. Baik, lanjut Kak. Fadabahu, fa harfu istinaf, dabahu fi'il madi dengan fa'ilnya hum, ha domir mutasil sebagai maf'ul bih. Wa ini huruf atop, ma ini huruf nafi, kadu fi'il madi dengan fa isim kadanya hum, karena kadu ini adalah temannya kana gitu. Yaf'aluna fi'il mudhari yang rofa dengan tanda rofanya subutunun dengan fa'ilnya hum ya. Yaf'aluna sebagai khobar kadu, khobar kana. Baik. Sini sebagai khobar kada. Khobar kada temennya isim kada gitu Kak. Selesai. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Orangnya 7 juta. Tap layarnya 8 Kak, atur nuhun. Paling yang datang nggak sampai 1000. Biasanya kalau saya nggak sematkan itu dapat 1000. Lanjut baca ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bahuha alfa'u istinafiyatun. Dabahuha ini kitab i'rab ya Kak. Kakak punya kitab i'rab di rumah, pakai aja. Dabahuha susah. Tu'rabu i'roba. Qalu sama seperti i'rabnya qalu. Wah, yang ini nih Kak. Yang ini nih adalah domirun mutasilun mabniun. Domir mutasil, domir yang menempel. Berapa jilid? Ada 12. Oh ya. Syakul kalam Ibu. Iya, syakul kalam. Kalau istinaf itu berada di awal kalimat. Ma istinaf, emang ada ma istifham aku tuh. Aku bilangnya istifham Bu. Istifham itu artinya bertanya. Mahada, yang kemarin tuh mahia gitu Kak. Iya. Ntar ya Bu ya. Terus kemudian kalau dia itu memausul, itu dia biasanya menjelaskan atau butuh penjelas sesudahnya. Makanya butuh silah gitu. Kalau dia sebagai nafi itu penidaan gitu. Artinya menidakkan.
Baik. Ya, ini tidak dijual di nggak ada dijual di Komes, itu nggak dijual di Kak. Ya. Ya, lanjut ya. Mutasil yang menempel mabniun tetap ala sukun. Capeknya nungguin ya. Ini aku gini aja. Ala sukuni, atas sukun dengan tandanya sukun kan? Ya. Hal fi mahalli di dalam kedudukan nasbin nasab maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih bi apa ini? Bil fi'li. Dari fi'il. Lanjut. Wama kadu ini nakis ibu. Tadi si ibu tuh bilangnya bukan nakis. Mana? Al wawu atifatun, wawunya atifatun, dia itu huruf atop. Mana ini bu Turisyana? Maknya ini nafiyatun gitu ya. La amalalah, tidak beramal. Terus kadu padanya, nyatanya itu pada ma pada ma maksudnya tidak beramal i'rab gitu loh Kak. Kadu ini fi'il madi nakis, fi'lun madin nakisun, yang nakis yang dia itu kurang, mabniun yang tetap ala domi atas domah litisolihi karena apa namanya, karena bersambung biwawi jamaati dengan wawu jamaah. Ini Kak, ada wawu jamaah maka kadu gitu, asalnya kada, sini kadu gitu. Gitu. Ma ini adalah nafiyatun, ya ma nafiyatun. Udah sorry. Biwawi jamaati. Biwawil jamaati. Al wawu domirun mutasilun, domir mutasil, domir yang menempel fi mahali rofin di dalam kedudukan rofa, ismu kada, isimnya kada. Wahudifan na'tu yang apa namanya itu? Dihilangkan naatnya fil al najita bil haq lidalalati man'utun alaih, untuk menunjukkan man'ut alaihnya, atau ini ai itu tafsiriyahnya tuh, jita bil haqqi mubin, jita bil haqqil mubin, pada kebenaran yang nyata, berarti naat ya Kak ya, berarti mubina. Mubina bil haqqi mubin. AIU-nya belakangnya apa namanya tuh, nempelnya lepas. Ya kan Kak? Iya betul deh. Betul. Bil haqqil mubin. Karena apa? Naat mana'ut. Baik. Bilangnya kan saya sering mendapati di sini tuh Kak, orang pengen masuk grup ini, pengen belajar nahwu sorof, tapi akhirnya ekspektasinya bisa baca kitab gundul. Nah, aku saranin belajar kitab yang gondrong dulu, karena kalau nahwu pemula itu biar tahu ini caranya ya kita memahami Quran, karena nahwu sorof itu turun punya dia tuh untuk memahami Al-Quran dengan baik gitu kan. Baik, udah ya. Ya palunya belum tadi. Ya alun. Iya, ada Ustazah Khairinisa. Apa kabar Sada? Bundanya Nabil sehat. Halo Mas Soli. Saya tuh orangnya itu dengar apa langsung pengen diinin. Ini ya Aluna Kak.
Kita baca ya terakhir ya Kak ya. Yaf'aluna fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari yang rofa bisubuti nuni dengan tetapnya nun, li'annahu karena ia minal af'alil khamsa bagian dari fi'il yang 5. Al wawu, wawu yang mana nih wawu ini? Domirun mutasilun fi mahali raf'in fa'ilun. Domir yang menempel fi mahali raf'in di dalam kedudukan rofa fa'ilun sebagai fa'il. Betul. Minal af'alil kakak. Kan ada min. sorry. Wal jumlatu fi'liyatu yaf'aluna fi mahali nasbi di dalam posisi nasab sebagai khobar kada. Wahuwa dan adapun dia minal af'alil muqarabah. Yang tadi yang al muqarabah itu. Ya dulu ala makna roja. Oh, ini yang dimaksud sama ibu itu tadi, Bu Nyai. Oke, lanjut kita nanti ke ayat 72. Alhamdulillah, ini pertemuan hari keempat, hari terakhir. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya cukupkan sekian ya. Nanti saya sematkan satu lagi. Nih, satu lagi yaitu apa namanya? Jumlah klik pada produk. Ada yang ngeklik 9 orang. Itu ngeklik. Yang ngeklik aja nggak apa-apa. Bisa sematkan. Karena sudah pada punya, nggak usah beli kalau pada, kecuali kalau mau ngasih ke orang lain boleh gitu loh Kak. Iya. Nah ini amsilat tasrif subcover, amsilat tasrif ya, kertas kuning. Minta seperti ini Kak, yang kertas kuning. Itu lebih ini. Yang kada itu sama seperti kana. Ininya seperti kana. Kada yakudu, kana yakunu, ya kan? Nah itu kita bisa lihat, bisa baca di sini. Terus pertanyaannya adalah, kakak apakah harus dihafal? Enggak. Terus ngapain di sini? Yang lain kok pada hafal? Kalau sematkan katanya produknya bisa kena PL. Masa sih? Iya tah. Yes, nggak apa-apa. Mau apa, kena PL atau enggak itu kakak urusannya TikTok satu. Yang kedua, kalau kita mikirin, oh kena PL kita bikin algoritma kita, akun kita. Aku cuman butuh room ini untuk belajar Kak. Karena aku yang butuh belajar. Terus kalau misalnya beside-nya, kok sampingannya itu kita dapat rezeki dari sini, alhamdulillah. Kemana aku narik kok dari ya apa jualan ini tuh berapa ratus ya. Tapi itu berapa tahun. Ya nggak apa-apa. Namanya juga ini. Saya kalau rajin untuk nyematkan, nanti kena apa namanya itu, nyematkan itu nanti kenanya itu yang datang sedikit gitu. Karena orang jualan, ngapain orang jualan gitu. Makanya aku pikir, aku nggak usah nyematin aja biar orang yang datang rame atau apa. Tapi aku kayaknya gimana lah gitu, dilematik ya. Satu, tapi yang prinsipnya bagi kita adalah tetap belajar, aktualitas di sini. Akunya sayang, iya sayang ya. Ya bolak-balik di itu kan kakak ada berapa ininya? Karena ininya udah banyak, ini banyak. Kemarin tuh banyak PL-nya saya, cuman ya nggak sematkan akunnya, nggak sematkan keranjang kuning, banyak yang datang, tapi kitanya ini banget. Ya masing-masing punya sendiri. Baik, sona ya sunu sonan. Wa masonan fahuwa soinun. Itu seperti kada Kak. Yasunu sun la tasun masonun kadang masonun ini misonun harusnya miswanun ya saya. Nih di sini. Siap. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa
Soinun wadhaka masunun sun latasun masonun masonun miswanun gitu. Miswanun, iya saya miswanun gitu kak, karena ini mah misonun, ada yang seperti itu mungkin karena aku bolak-balik tuh, kok ini ada yang salah. Masukkan kada atau kana, ya kan, kana ya kunu kaunan wa makanan fahuwa kainun wa dzaka makunun kun, nah gitu, kun fayakun gitu kan. Nah, gitu juga sama kada dan seterusnya. Udah kak, capek, udah jam 7.52, aku undur diri dulu ya kak. Kasih semuanya, barakallahu fikum. Hatur nuhun. Iya, makasih. Mungkin kalau yang merasa manfaat itu karena ini ya cocok gitu. Kalau ada yang nggak cocok ya apa yang nggak sesuai ya biasanya cari ke yang lain gitu. Kayak kemarin tuh banyak yang protes kan. Ada yang bilang kok nggak ngerti ya nggak usah ngajar gitu. Aku bilang sayanya pengen belajar karena sayanya belum bisa gitu kakak. Ada lagi yang tulisannya kok ayah anak TK, coba aku lagi belajar kakak, jangan dibully. Terus ada lagi katanya itu di kitab ilalnya mana, alfiahnya gimana, nadomnya, aku belum belajar gitu. Kalau belum belajar kenapa ngajar? Saya bilang ini untuk nahu pemula, jadi selevel. Jadi Kang Musa sama saya selevel sama gitu tah. Jangan-jangan Kang Musa duluan levelnya lebih bagus gitu. Ya betul, sama-sama belajar, betul kak. Makasih semuanya, saya mohon maaf lahir batin dan undur diri. Barakallahu fikum, jazakumullah ahsanal jaya. Saya tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup, undur diri dulu ya. Terima kasih yang sudah kasih tip. Saya tutup ya kak. Jazakumullah sana aja. Bye bye, sampai jumpa besok.